Hansel dan Gretel. Di tepi sebuah hutan yang luas dan gelap, berdirilah sebuah pondok kayu kecil tempat seorang penebang kayu miskin tinggal bersama dua anaknya, Hansel dan Gretel. Hari-hari mereka sederhana dan tenang, namun kadang-kadang tawa menghangatkan rumah kecil mereka yang sederhana. Namun kelaparan yang mengerikan menyebar ke seluruh negeri, dan setiap lemari di pondok itu perlahan menjadi kosong hari demi hari. Malam demi malam, anak-anak itu tertidur sambil bertanya-tanya apakah masih akan ada roti menunggu mereka di pagi hari. Pada suatu malam yang dingin, penebang kayu itu duduk berat di meja dan menghela napas saat menatap lemari yang kosong. "Kita tidak memiliki apa-apa lagi," bisiknya dengan sedih. "Sebentar lagi, kita semua akan mati kelaparan." Mata istrinya menjadi tajam ketika ia berbicara tentang rencana mengerikan untuk membawa anak-anak itu jauh ke dalam hutan dan meninggalkan mereka di sana. Ayah yang malang itu gemetar memikirkan hal itu, tetapi wanita yang kejam itu tidak mau melepaskan gagasan yang mengerikan itu. Walaupun rumah telah menjadi sunyi, Hansel dan Gretel masih terjaga di dalam gelap. Hansel telah mendengar setiap kata yang diucapkan oleh ibu tiri mereka di kamar gelap di balik pintu. Gretel mulai menangis pelan, ketakutan oleh nasib mengerikan yang menunggu mereka. "Jangan khawatir," bisik Hansel dengan lembut. "Aku akan menemukan jalan untuk membawa kita pulang lagi." Ketika rumah akhirnya benar-benar sunyi, Hansel diam-diam merayap keluar di bawah cahaya bulan yang perak. Di dekat rumah mengalir sebuah sungai kecil dengan tenang. Dan di sepanjang tepinya, banyak kerikil putih berkilau lembut dalam cahaya bulan. Hansel mengambil kerikil-kerikil terang itu satu persatu dan memenuhi kantongnya sementara sebuah rencana cerdik terbentuk dalam pikirannya. Ketika ia telah mengumpulkan cukup banyak, ia kembali diam-diam ke dalam rumah dan berbaring lagi di samping Gretel. Keesokan paginya, ibu tiri mereka membangunkan mereka lebih awal dan memberikan setiap anak sepotong kecil roti. Bersama-sama, mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan, di mana pohon-pohon tinggi menutupi sinar matahari. Saat mereka berjalan, Hansel diam-diam menjatuhkan kerikil putih di sepanjang jalan di belakang mereka. Tidak seorang pun memperhatikan jejak tenang yang berkilau lembut di lantai hutan. Akhirnya ayah mereka berhenti di sebuah tempat terbuka kecil dan menyalakan api unggun, mengatakan kepada anak-anak itu untuk tetap hangat sementara ia pergi menebang kayu. Hansel dan Gretel duduk berdekatan di dekat api sambil mendengarkan gema samar suara kapak dari kejauhan. Namun suara itu bukan berasal dari ayah mereka, melainkan dari cabang pohon yang bergoyang perlahan tertiup angin. Segera mereka menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan sendirian di hutan yang dalam. Ketika bulan naik tinggi di langit, Hansel dengan lembut menggenggam tangan Gretel. Kerikil putih berkilau di sepanjang jalan gelap seperti jejak cahaya perak. Sepanjang malam mereka mengikuti batu-batu yang berkilau itu melewati hutan. Akhirnya ketika pagi datang, mereka melihat atap rumah ayah mereka yang sudah dikenal. Untuk sementara waktu keluarga itu kembali berkumpul, dan anak-anak itu senang berada di rumah. Namun kelaparan menjadi lebih berat dari sebelumnya, dan makanan menjadi semakin langka. Sekali lagi ibu tiri itu membisikkan rencana kejamnya di malam yang gelap. Kali ini ia bersikeras bahwa anak-anak itu harus dibawa lebih jauh lagi ke dalam hutan. Hansel mencoba mengumpulkan kerikil lagi, tetapi pintu telah dikunci malam itu. Jadi, ia diam-diam memecahkan potongan rotinya menjadi remah-remah kecil. Saat mereka berjalan melalui hutan, ia menjatuhkan remah-remah itu di sepanjang jalan. Ia berharap remah-remah itu akan menuntun mereka pulang sekali lagi. Ketika malam datang lagi, Hansel mencari jejak remah roti yang telah ia tinggalkan. Namun lantai hutan kosong dan sunyi di bawah cahaya bulan.
Burung-burung kecil telah memakan setiap remah yang mungkin menunjukkan jalan. Kini anak-anak itu benar-benar tersesat di hutan yang tak berujung. Ketika anak-anak itu berjalan dengan sedih di antara pepohonan, seekor burung putih yang indah muncul. Nyanyiannya yang manis seakan mengundang mereka untuk mengikutinya melalui hutan. Hansel dan Gretel berjalan di belakangnya sampai mereka mencapai sebuah lapangan yang cerah. Di sana sesuatu yang menakjubkan dan aneh sedang menunggu mereka. Di lapangan itu, berdiri sebuah rumah kecil, yang seluruhnya terbuat dari kue, gula, dan roti manis. Jendelanya terbuat dari gula bening, dan atapnya tampak seperti biskuit emas. Lapar dan kagum, anak-anak itu mulai menggigit potongan dari dinding rumah. Saat itulah, sebuah suara aneh memanggil dari dalam rumah. Seorang wanita tua membuka pintu dan tersenyum dengan kebaikan yang mengejutkan. Ia mengundang anak-anak yang lapar itu masuk dan memberi mereka tempat tidur hangat serta makanan manis. Namun kebaikannya hanyalah penyamaran, karena ia sebenarnya adalah penyihir jahat. Segera ia mengunci Hansel di dalam sebuah kandang dan memaksa Gretel melayaninya. Setiap hari penyihir itu datang ke kandang dan meminta Hansel mengulurkan jarinya agar ia bisa meraba apakah anak itu sudah cukup gemuk untuk dimakan. Namun Hansel yang cerdik selalu mengulurkan tulang ayam yang tipis, dan penyihir yang penglihatannya lemah menggerutu bahwa anak itu masih terlalu kurus. Akhirnya penyihir yang tidak sabar memutuskan untuk memasaknya juga, dan memerintahkan Gretel memanaskan oven besar. Berpura-pura tidak mengerti, Gretel meminta penyihir menunjukkan caranya, dan ketika wanita tua itu membungkuk ke depan, ia mendorongnya dengan kuat dan menutup pintu oven rapat-rapat. Hansel dibebaskan dari kandang, dan anak-anak itu saling berpelukan dengan rasa-rasa lega dan gembira. Di dalam rumah penyihir mereka menemukan peti-peti yang penuh dengan permata dan emas. Anak-anak itu mengisi kantong mereka dengan harta yang berkilau. Lalu mereka segera menjauh dari rumah mengerikan itu jauh di dalam hutan. Setelah menyeberangi sungai yang lebar dengan bantuan seekor bebek yang lembut, Hansel dan Gretel terus berjalan melalui hutan sampai pohon-pohon mulai tampak akrab. Segera mereka melihat pondok kecil ayah mereka berdiri tenang di tepi hutan. Ayah mereka berlari keluar dengan air mata kebahagiaan dan memeluk anak-anak itu dengan erat, mengatakan bahwa ibu tiri yang kejam telah meninggal saat mereka pergi. Dengan permata yang mereka bawa dari rumah penyihir, keluarga itu tidak pernah kelaparan lagi dan hidup bersama dalam damai dan kebahagiaan.